Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudaraku saudara, kita membaca Alkitab dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku, sadarkah kita bahwa manusia itu adalah makhluk kekal? Apakah saudara pernah menyadari akan hal ini? Bahwa manusia itu adalah makhluk kekal. Jika memandang kekekalan, saudaraku, jangan hanya menghubungkannya dengan keberadaan manusia yang tidak bisa lenyap. Tetapi yang paling penting adalah apa yang telah kita ukir selama kita hidup di dunia ini. Ini penting, saudara. Sebab untuk masuk di kekekalan itu, khususnya di langit baru bumi baru atau di kerajaan Allah, itu hanya buah atau selain buah atau dampak dari seseorang yang telah berhasil mengukir prestasi selama dia ada di dunia ini atau di bumi ini. Kekekalan tidak akan ada artinya jika tidak ada prestasi yang kita capai selama hidup di dunia ini. Sungguh saudaraku. Jadi kekekalan itu akan menjadi dahsyat jika seseorang berhasil mengukir sesuatu yang akan dimiliki atau dinikmati nanti di kekekalan. Makanya saudara, kita tidak boleh malas. Karena orang malas itu tidak akan mendapat bagian di kerajaan sorga juga. Tidak ada orang malas di kerajaan Allah. Jadi kita harus terus mengembangkan setiap potensi kita, ya, supaya nanti ketika kita masuk di kerajaan Allah, kita tidak nganggur, ya saudara. Jangan hanya memiliki pandangan yang keliru seolah-olah di kekekalan itu orang percaya itu hanya memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah, ini konsep yang salah atau teologi yang keliru, saudara. Dulu kita berpikir demikian. Kalau sudah berada di kekekalan, di ruang yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh waktu. Jadi orang percaya itu jika masuk surga itu hanya memuji menyembah berdoa, hanya memuji menyembah berdoa. Begitu berhari-hari lamanya katanya. Padahal saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bumi yang telah rusak ini saudara akan dikembalikan. Akan ada bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru itu akan ada. Jadi kita akan melanjutkan lagi, ya, di kekekalan nanti. Kita pasti akan bekerja lagi kok. Tidak mungkin tidak bekerja. Sebab makhluk manusia ini adalah makhluk pekerja. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tugas dan pekerjaan yang dipercayakan Bapa untuk mengusahakan Taman Eden itu akan terus berlangsung. Ya saudara, akan terus berlangsung. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dunia ini, bumi ini menjadi sorga kita. Tapi karena manusia tidak taat, melanggar perintah Allah, lebih menuruti suara iblis, maka saudara, dunia terkutuk.
onak duri, ya saudaraku. Bumi beronak duri, ya. Jadi kita harus benar-benar mengembangkan setiap potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Kita harus berprestasi, tetapi yang harus kita kejar adalah prestasi di kekekalan. Kita bekerja untuk Tuhan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Jangan sampai kita terjebak, kita hanya mengejar prestasi dunia, bagaimana kita memiliki perhiasan-perhiasan yang fana itu. Bukan itu yang menjadi penting bagi kita, saudara. Jangan sampai kita hanya diwarnai dengan perhiasan dunia, rumah bagus, mobil bagus, belum perhiasan-perhiasan yang menghiasi tubuh kita, entah pakaian yang indah-indah, perhiasan berupa emas, bukan tidak boleh kenakan ya saudara. Tapi jangan sampai saudara, kita merasa puas dengan hal itu. Atau kita menghabiskan waktu, tenaga, kekuatan, umur kita saudara hanya mengejar hal-hal yang menghiasi tubuh kita yang fana ini. Kita harus memperkarakan ada manusia kekal ya saudara. Manusia ini tidak akan mati, manusia abadi ini saudara. Manusia kekal kecuali Allah melemparkan, membuang ke api kekal. Maka Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh ini saudara. Daging ini. Jangan takut. Tapi takutlah kepada Dia yang dapat membuang ya manusia roh dan jiwa ini ke dalam neraka. Ayo saya saudaraku mengharapkan ya kita bersama-sama memperkarakan manusia yang kekal, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi ini. Itu yang kita harus hiasi dengan kebenaran. Dari hari ke hari, terus mengalami pertumbuhan, terus progresif saudaraku. Jangan sampai stagnan. Jangan sampai akhirnya kita kesibukan menghias manusia manusia lahiriah kita ini, kita gagal menghiasi manusia batinia. Terus kita mengembangkan dengan doa pagi setiap hari. Tidak ada hari tanpa berdoa. Maka nanti saya mengajak suatu hari nanti kita akan doa puasa bersama ya saudara. Nanti saya akan umumkan kita doa puasa bersama. Dan mungkin sore atau menjelang malam kita berdoa. Ya saudara, kita agendakan. Yang tujuannya supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Bukan kita berpuasa supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat jasmani. Bukan itu saudara. Kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ada hal yang menyangkut kekekalan yang tidak bisa kita capai jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika kita tidak dipenuhi oleh logos atau firman, tidak mungkin kita akan bertumbuh saudara. Warnailah jiwa kita ini dengan kebenaran setiap hari. Warnai dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jangan sampai kita terlanjur diwarnai dengan lingkungan sekitar kita yang buruk. Atau terlanjur diwarnai dengan apa yang kita tonton setiap hari, yang kita lihat itu, baik itu melalui media televisi, baik itu melalui media gadget saudara. Bisa rusak pikiran kita. Bisa rusak, sehingga tanpa kita sadari begitu kita menutup mata, akhirnya kita gagal di hadapan Allah. Tuhan tidak mengenal kita karena kita sudah terlanjur diwarnai oleh cara hidup anak-anak dunia. Kita harus menarik diri saudaraku. Harus menarik diri, memaksakan diri saudara.
Kita harus mengsengajakan diri kita untuk dibelenggu oleh Tuhan. Sama seperti Paulus dibelenggu, sama seperti Paulus dipenjara oleh karena Injil, oleh karena firman, oleh karena Kristus. Nah, orang kalau sudah terpenjara kan tidak bisa berbuat apa-apa kan. Kalau kita membaca kisah perjuangan dari Rasul Paulus, dia dipenjara oleh karena Kristus loh. Nah, orang kalau sudah dipenjara dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus mengikuti peraturan di penjara. Ada orang di penjara, kita ke mall ya. Kita dugem ya. Kita ke restoran ya. Kita ke wisata ya. Itu mah bukan orang penjara itu orang bebas. Nah, kalau saudara kita ini adalah orang-orang yang telah terpenjara di dalam Kristus, kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan saudara untuk menikmati kesenangan di dunia. Bahkan makan terbatas. Tidak mungkin di penjara pakai pakaian pesta saudara. Tidak mungkin. Apalagi pakai perhiasan-perhiasan. Nah, rata-rata sebagian besar orang Kristen ini belum dipenjara oleh Tuhan, belum masuk penjara dalam Tuhan. Mereka masih ingin bebas, masih ingin mengatur diri sendiri, saudara. Wah, saya tidak mengerti, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita terus bertumbuh. Nanti ada pembukaan rahasia-rahasia firman Tuhan yang sangat memukau dan menyegarkan jiwa kita. Ya, kiranya kebenaran ini ya saudara menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk mengejar prestasi abadi. Oleh sebab itu prestasi abadi itu ya Bapa kami harus perjuangkan sejak kami masih di bumi. Kami tidak mau mengejar prestasi dunia ini, karena itu semua fana. Kalaupun Engkau memberi kami kesempatan untuk meraih prestasi, dunia ini semua kami persembahkan untuk prestasi abadi.